Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo kawan muda Katolik dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Cangkibar. Cangkruan iman bareng. Bareng siapa? Bareng Father Dion dong pastinya. Nah, pada podcast kali ini, aku ingin mengajak kawan muda Katolik untuk membahas fenomena yang sering muncul di kalangan kita nih. Ayo tebak, apa nih kira-kira? Jeng 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 jeng, pacaran beda agama. Lah, ngapain aku tanya tadi ya? Kan udah ada di poster podcast ini. Yaudahlah, gak apa-apa. Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu istimewa yang akan menjadi narasumber dari podcast kita pada kali ini. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita kenalan dengan orangnya. Silakan. Halo semuanya, namaku Francisca. Aku mahasiswa semester 8, jurusan Akuntansi Bisnis di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Aku sekarang lagi pacaran nih sama seorang yang namanya Vincent. Tapi kita beda agama. Dia agamanya Buddha dan aku agamanya Katolik. Aku sudah berjalan sama dia sejak tahun 2019. Dan kalau dihitung-hitung, kami sudah kurang lebih 3 tahun. Cukup sih dari aku perkenalannya. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih ya udah datang di acara podcast kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tanya nih ya, kira-kira bisa diceritain sedikit enggak awal kalian ketemu, terus bisa sampai memutuskan untuk jadian sampai hari ini? Silahkan. Awal aku sama doi ketemu tuh di satu organisasi yang kita tuh saling kerja sama bareng. Aku di bidang kesehatan dan dia di bidang keamanan gitu. Dan kami sering kerja sama bareng. Dan ya ternyata itu membuat kami saling suka dan akhirnya kami memutuskan untuk jadian. Oh, berarti cinta lokasi ya ini ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Nah, ini kalian kan udah berjalan bersama atau cukup lama nih ya. Nanti katanya kan sudah sampai mau 3 tahun. Pastinya kan sudah banyak mengetahui dan mengenal satu sama lain. Dan tentunya tahu kan kalau kalian beda agama. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan kamu menjalani hubungan yang beda agama ini? Mungkin juga bisa diceritakan salah satu pengalaman atau kisah yang mungkin terngiang-ngiang hingga saat ini. Aku mulai dari perasaan sendiri ya. Kalau misalnya perasaan, kadang-kadang suka merasa sedih karena harus ibadah sendiri. Sedangkan kalau ngeliat orang lain kan pasti ibadahnya sama pacar ya. Sedangkan kalau aku harus sendiri karena beda agama. Terus kalau untuk pengalaman, aku pernah nganterin dia ke vihara dan dia sendiri juga pernah anterin aku ke gereja. Jadi menurutku itu adalah momen di mana toleransi kami sebagai pasangan terjalin. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi sama-sama nganterin itu ya, maksudnya saling perhatian, nganterin satu sama lain, terus juga tadi agak sedihnya juga karena memang sering gereja terus sendirian, terus mungkin dianya juga ke vihara juga sendirian. Nah ini kira-kira nih ya, orang tuamu sudah tahu atau enggak nih mengenai hubungan kalian selama ini? Atau mungkin kamu juga sering cerita dengan orang tua mengenai pasanganmu. Lalu bagaimana kira-kira reaksi mereka? Mendukung atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk orang tua sendiri, yang pasti udah tahu karena memang di umurku yang sekarang aku udah nggak mau backstreetan lagi. Jadi aku lebih prefer, lebih baik untuk ngomong ke orang tuaku kalau aku sedang dekat dengan siapa. Dan respon orang tuaku sih memang lebih merasa bahwa menyayangkan saja kenapa saya memilih orang yang berbeda agama. Tapi untuk saat ini masih
tergolong aman. Aman ya berarti ya? Ya, masih Mungkin aman. Untuk saat ini masih aman gitu kan. Ya, Berarti benar sekali. orang tua setuju dan juga orang tuanya dia juga ini juga setuju kan. Jadi kalian juga bahagia dalam menjalani hubungan ini. Gitu. Ya kan setiap orang kan sudah pasti tahu kan kalau pacaran itu untuk mencari pasangan buat menikah besok, buat berumah tangga lah istilahnya. Nah, kira-kira nih dari kamu sendiri bagaimana? Ya kedepannya mau gimana gitu sama dia? Mungkin ada rencana-rencana yang mungkin bisa dilakukan atau masih bingung nih atau masih struggle dengan diri sendiri. Silakan. Kalau untuk rencana ke depannya sih memang mengharapkan bisa sampai ke pernikahan. Namun untuk struggle-nya nih itu lebih ke keluarga karena tidak mudah untuk menyatukan dua keluarga apalagi memiliki kepercayaan yang berbeda. Jadi kalau untuk aku dan doi membutuhkan waktu untuk jenjang yang lebih serius. Seperti itu. Jadi masih diomongin dulu ya, masih perlu ngomong lagi lah soal kedepannya mau gimana. Benar-benar. Oke. Nah, kamu ini kan Katolik toh, dari kecil juga Katolik. Pasti juga dalam perjalanan waktu juga melihat banyak orang yang nikah dengan yang beragama. Nah, kira-kira ini ya, kamu udah paham nggak sih mengenai pacaran atau nikah beda agama? Kalau udah paham, bolehlah sedikit cerita tentang ini. Gitu. Ini bisa dijelaskan gitu. Kalau misalnya sudah paham 100% sih sebenarnya belum ya. Karena jujur aku tahu hal tersebut pun dari si doi. Doi pernah cerita bahwa sebenarnya di Katolik itu memperbolehkan adanya pemberkatan pernikahan untuk pasangan yang berbeda agama. Tapi kembali lagi untuk gereja Katolik sendiri tetap menganjurkan untuk pasangan tuh memilih yang sesama Katolik saja. Mungkin dengan tujuan supaya memperkecil adanya perselisihan paham atau mungkin juga memperkecil adanya perceraian, kan tidak boleh tuh di Katolik. Cukup baik sih menurutku jawabanmu ini tentang pemahamanmu juga tentang pacaran, nikah, beda agama. Dan bolehlah ya kita dengarkan pemahaman dan pendapat dari ahli hukum gereja, yakni Romo Dijoko, Romo dari Kusupan, Surabaya. Halo Romo Dijoko, ini ada teman yang sedang menjalani hubungan dengan yang beda agama. Lalu bagaimana dengan pandangan gereja Katolik dan pendapat Romo nih tentang pacaran dan nikah beda agama? Ya, perkawinan itu sebenarnya kan soal hati, ya. Jadi Tuhan memang tidak melarang manusia kawin dengan siapapun. Jadi itu hak asasi manusia. Karena orang jatuh cinta pada orang yang tidak seagama itu ya sesuatu yang wajar manusiawi. Ya. Ada orang yang Katolik, dia berusaha untuk cari orang yang sekat Katolik, tapi ternyata tidak mendapat. Lalu dia ya ketemu orang yang tidak seagama dan mereka saling jatuh cinta. Ya boleh-boleh saja, tetap boleh kawin saja. Ya. Jadi Allah memang tidak membatasi soal itu, ya. Dan menikah itu adalah hak asasi semua orang. Ya. Tetapi gereja ya tentu saja ingin supaya warganya itu kawin dengan orang-orang yang sama-sama seiman, artinya sama-sama Katolik. Ya. Karena apa? Karena bagi gereja itu iman adalah hal yang paling penting dalam hidup untuk keselamatan kekal. Ya. Maka kalau misalnya orang menikah dengan beda agama, itu sebenarnya dia sudah memberikan penghalang untuk kehidupan imannya ke depan. Pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Maka gereja kemudian ya menjadikan perkawinan beda agama ini sebagai halangan yang menggagalkan. Ya. Tetapi itu saja gereja tidak menutup mata, gereja tetap terbuka pada itu. Ya, tetap oke, ya tentu saja orang bisa menikah, tapi ada syarat-syaratnya. Ya,
Jadi orang Katolik seperti temanmu tadi kawin dengan orang Buddha, dan kalau mereka memang sungguh-sungguh menghendaki untuk perkawinan itu, artinya mereka saling mencintai, mereka sungguh-sungguh bebas, itu pilihannya sendiri sesuai dengan hati nuraninya, ya oke. Hanya saja yang pihak Katolik punya kewajiban untuk apa? Berjanji, ya, berjanji. Janjinya apa? Ya sebenarnya pada pokoknya ada dua. Ya. Pertama adalah dia akan mengusahakan untuk tetap mempertahankan imannya itu. Jadi dia tidak hanya sekedar hanya asal-asalan, tidak, tapi dia sungguh-sungguh akan tetap menghidupi imannya itu. Ya. Kedua, ya dia akan berjanji untuk membaptiskan anak-anaknya secara Katolik. Ya. Karena bagi dia iman adalah hal yang utama yang akan membantu dia untuk sampai pada kehidupan kekal itu. Maka dia punya kewajiban untuk juga mewariskan iman itu kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Maka itu janji yang kedua. Nah, janji ini diberitahukan kepada pihak yang non Katolik tadi, yang non Baptis, yang Buddha tadi, diberitahukan bahwa ini calonmu adalah orang Katolik, dia punya kewajiban untuk ya mempertahankan imannya, memperkembangkan imannya, dan beri anak-anak secara Katolik itu. Lalu kepada mereka berdua juga diberitahu soal paham perkawinan Katolik, ya, yaitu di Katolik itu adalah unitas dan indisubilitas. Unitas itu satu, kesatuan, monogami. Jadi tidak ada poligami, itu tidak ada. Lalu indisubilitas artinya ikatan perkawinan berlangsung sepanjang hidup, seumur hidup. Ya. Jadi tidak dimungkinkan untuk cerai, itu tidak ada dalam Katolik. Nah, paham ini disampaikan kepada yang pihak bukan Katolik supaya mereka tahu bahwa ini loh penghayatan orang Katolik, bahwa orang Katolik itu ya menikah, ya pahamnya adalah unitas dan indisubilitas itu. Nah, ini namanya mereka minta dispensasi, yaitu kelonggaran dari mengapa bisa dispensasi? Karena adalah hukum yang sifatnya hanya gerejawi saja, bukan hukum ilahi, bukan hukum kodrat, bukan dari Allah. Ini buatannya gereja. Gereja ingin melindungi supaya ya umatnya itu ya kalau bisa semaksimal mungkin diusahakan menikah dengan orang yang sama-sama seiman, sama-sama Katolik itu. Itu tadi untuk ya menghindari bahaya-bahaya, sebab bagaimana juga perkawinan beda agama itu tetap mengandung bahaya karena perbedaan itu, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa sebenarnya perkawinan itu yang utama bukan soal membicarakan aneka macam perbedaan, ya, sebab kalau kita bicara perbedaan ya ada banyak hal, tetapi bagaimana mereka saling menyatukan itu, menyatukan hati dalam kasih itu, ya. Dalam prakteknya ada banyak orang-orang yang menikah beda agama ini, antara orang Katolik Buddha itu cukup banyak juga, dan hidupnya baik, ya. Yang Buddha cukup toleran, yang Katolik terus memperkembangkan hidup imannya, membaptiskan anak-anaknya, ini juga baik sekali, ya. Tetapi sekali lagi gereja tetap berusaha semaksimal mungkin ya umat warganya itu menikah secara dengan orang-orang Katolik itu. Nah, syarat-syarat ini sebenarnya sama dengan mixta religio atau perkawinan beda agama, ya, yang dalam hukum gereja disebut sebagai perkawinan campur, ya. Kalau dalam terminologi hukum sipil, perkawinan campur itu adalah perkawinan antar bangsa, itu perkawinan campur. Tapi dalam konteks hukum kanonik, hukum gereja, arti perkawinan campur adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis tidak Katolik, ya, bukan Katolik, ya. Misalnya baptis Kristen, nah itu kalau misalnya orang Katolik kawin dengan orang Kristen, itu namanya perkawinan campur, ya. Dulu disebut sebagai perkawinan campur beda gereja itu, ya. Jadi perkawinan dua gereja yang berbeda itu syaratnya itu beda agama tadi sama seperti itu, yaitu pihak Katolik, ya, tadi pertama mempertahankan hidup imannya, lalu kedua membaptiskan anaknya secara Katolik. Lalu pihak yang tidak Katolik itu ya diberitahu soal janji serta paham ajaran iman perkawinan Katolik itu. Nah, beda gereja ini sifatnya adalah larangan, ya. Karena larangan maka membutuhkan izin saja, tidak dispensasi, ya. Ini beda, ya. Larangan itu kalau seandainya tidak ada izin, perkara tetap sah tapi tidak licit, ya, tidak layak, tidak sah tetap sah, ya. Ini berbeda dengan dispensasi. Kalau dispensasi tidak ada dispensasi terus dilanggar misalnya, ya berarti perkara menjadi tidak ada, gagal, menggagalkan. Ya, jadi bedanya antara dispensasi dan itu diatur
perkawinan ini sebenarnya dalam hukum kanonik itu mengatur soal perkawinan beda gereja itu, ya perkawinan campur itu. Sedangkan kanon-kanon untuk beda agama sebenarnya tidak dibahas secara khusus, tidak. Ya, tapi itu ya disamakan, jadi syarat-syaratnya disamakan dengan perkawinan beda gereja itu. Ya itu memang karena konteks, ya misalnya karena hukum itu kan ya asalnya dari Eropa, ya dibuat di sana, hukum universal itu. Ya di sana nampaknya perkawinan yang lebih banyak perkawinan antar gereja itu, ya sehingga kanon-kanon tentang perkawinan beda agama itu ya dimasukkan atau semacam dinunutkan pada perkawinan campur atau perkawinan beda gereja mixed religious itu, ya. Jadi kasus temanmu itu kalau memang mereka berdua sungguh-sungguh saling mencintai dan menikah tidak ada paksaan, artinya dari keinginan hatinya sendiri, ya silahkan. Lalu kemudian yang penting adalah pihak yang Katolik tadi dia benar-benar berjanji untuk mempertahankan hidup imannya serta membaptiskan anak-anaknya dan menyampaikan kewajiban ini kepada pasangannya. Ya, diharapkan meskipun perkawinan beda agama, hendaknya mereka sungguh-sungguh hidup dalam kasih, karena kasih itulah yang merupakan dasar bagi pembangunan rumah tangga yang bahagia itu. Ya. Nah, begitu ternyata pemahaman yang dapat dijelaskan oleh Romo Dijoko. Nah, gimana sekarang kawan muda Katolik? Semakin paham atau semakin bingung nih? Bagi yang sudah seiman, semoga tetap mantap ya dengan pasangan kalian. Aku bantuin doa deh supaya bisa segera sampai di depan altar dan mengucapkan janji hidup setia dengan pasangan kalian. Mungkin cukup di sini dulu ya pembahasan kita tentang pacaran beda agama. Pokoknya nantikan lagi pembahasan-pembahasan iman selanjutnya dalam podcast Cangkibar. Cangkuruan iman bareng siapa? Bareng Father Dion dong pastinya. Sampai di sini dulu ya kawan muda Katolik. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.